Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Dianasari dengan NPM C1C022116. Saya akan membantu menjelaskan mengenai materi dari hukum bisnis. Materi yang pertama yaitu merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan yang dibuat oleh kelompok 2. Nah, pokok pembahasan dari materi tersebut yang pertama itu tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Pengertiannya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada pokok pembahasan kedua ada sejarah kepailitan, beberapa pengertian kepailitan, akibat dijatuhkannya pailit, golongan orang yang berpiutang, pengurusan harta pailit, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan pengadilan niaga. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tujuan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Nah, tujuannya itu yang pertama, membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau service lain yang ada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang objeknya merger, konsolidasi, atau akuisisi. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek yang melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang kelima yaitu memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan yang merger, konsolidasi, atau akuisisi. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Yang kedelapan, mempertahankan kontinuitas dari bisnis. Yang kedua, yaitu pengertian merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Pengertian merger adalah penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Yang kedua itu konsolidasi. Konsolidasi atau peleburan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Nah, yang terakhir adalah pemisahan. Pemisahan adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. Nah, materi yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Kelebihan dari merger yaitu memakai nama perusahaan pengambil alih. Yang kedua biayanya lebih kecil. Yang ketiga tidak memerlukan surat izin usaha baru. Nah, kekurangannya yaitu menimbulkan polemik baru lagi. Nah, untuk konsolidasi kelebihannya yaitu yang pertama memakai nama perusahaan baru, yang kedua menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Nah, kekurangannya yaitu berbiaya lebih mahal, diperlukan surat izin usaha yang baru. Lalu, kelebihan dari akuisisi, yang pertama itu memakai nama lama, yang kedua tidak memerlukan izin usaha baru. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama kurang efisien, yang kedua mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, yang ketiga yaitu kepemilikan perusahaan berubah. Nah, yang terakhir yaitu kelebihan dari pemisahan. Pemisahan memiliki kelebihan yaitu masih memakai nama lama dan baru. Yang kedua, tidak perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga, tidak perlu program rasionalisasi. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yaitu tidak memakai nama lama, perlu surat izin usaha baru, dan perlu pemrograman rasionalisasi. Untuk pada pola yang pertama, itu menjadi kekurangan. Nah, materi selanjutnya yaitu ke bagian kedua, yaitu sejarah kepailitan. Pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH Dagang.
atau WVK, dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Veredening sejak 1906, yang dahulunya diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Nah, pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan perbaikan dari Veredening 1996, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang ketiga, mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Nah, pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu yang pertama asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Lalu kita berlanjut kepada beberapa pengertian dari kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Nah, akibat dari dijatuhkannya pailit sebagai materi selanjutnya. Yang pertama yaitu debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan debitur. Dan keempat, harus diumumkan di dua surat kabar. Nah, yang materi selanjutnya yaitu golongan orang yang berpiutang. Yang pertama yaitu golongan separatisen, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan, atau hak dan kebendaan lainnya. Nah, yang kedua yaitu golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Lalu dilanjutkan oleh kepengurusan harta pailit. Yang pertama itu ada pengurusnya, yang pertama itu hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditur. Nah, untuk keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, sebagai materi selanjutnya adalah setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Materi selanjutnya yaitu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Keadaan surreans dapat diajukan ketika yang pertama harus memiliki persetujuan lebih dari setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di 2 koran berita negara Republik Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah pengadilan niaga. Yang pertama, submaterinya itu tugas dan fungsi pengadilan niaga. Yang pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, untuk beberapa materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai haki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, kita akan membahas paten. Selanjutnya adalah paten.
Pokok pembahasan dari paten, yang pertama itu ruang lingkup paten, permohonan paten, pengalihan dan lisensi paten, pembatalan paten, paten sederhana, serta PCT and TRIPS. Yang pertama yaitu ruang lingkup paten. Pengertian paten menurut UU nomor 14 tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu. Melaksakan sendiri investasinya, dalam hal ini pemilik paten, atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor, yaitu pemilik paten. Perlindungan hukum baru akan diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Yang kedua, yang selanjutnya itu 1. Penemu paten atau investor. Menurut UU Paten nomor 14 tahun 2001, penemu perorangan atau badan hukum, di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang paten ini terdiri dari A. Penemu sebagai pemilik paten, B. Penerima hak dari pemilik paten, C. Penerima lebih lanjut dari penerima hak. 2. Penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 UU nomor 14 tahun 2001, penemuan yang dapat diberikan paten harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu penemuan baru, bukan penemuan yang sudah ditemukan sebelumnya. B. Mengandung langkah inventif, yaitu langkah yang tidak dapat diduga. Yang ketiga yaitu dapat diterapkan dalam bidang industri. 3. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 UU nomor 14 tahun 2001, penemuan yang tidak dapat diberikan paten yaitu proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, agama, atau kesusilaan. B. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. C. Teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. D. Proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. 4. Penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 UU nomor 14 tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan, yaitu penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. B. Diakui secara resmi. C. Dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. D. Penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. 5. Jangka waktu paten. Menurut ketentuan UU nomor 14 tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten. A. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. B. Untuk paten sederhana, jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. B. Permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 UU nomor 14 tahun 2001. C. Pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten, Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. D. Pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
Paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 UU nomor 14 tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana adalah: 1. Hanya untuk investasi. 2. Investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas yang sederhana. 3. Permohonan pemeriksaan yang substantif. 4. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi yang wajib. F. PCT and TRIPS. Patent Compression Treaty atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Dan itulah materi dari hak paten, dan sekarang kita akan berlanjut kepada merek dan indikasi geografis. Materi yang berkaitan dengan haki selanjutnya yaitu merek dan indikasi geografis. A. Ruang lingkup merek. Merek atau mark dalam bahasa Belanda atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam UU nomor 15 tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari UU nomor 14 tahun 1997 dan UU nomor 19 tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan yang berkenaan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan jasa, dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO atau World Trade Organization dan TRIPS yang merupakan lampirannya. Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. Menurut UU nomor 15 tahun 2001, merupakan bagian dari penyempurnaannya ditambah dengan Kepres nomor 17 tahun 1997. Indonesia telah mensahkan Mark Law Trade atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisasian prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. 1. Pengertian merek. Beberapa pengertian menurut pasal 1 UU nomor 15 tahun 2001. Merek yang pertama yaitu merek. Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama dan kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Yang kedua, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Maksudnya adalah barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau cabang perdagangan yang sama. C. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya. D. Merek kolektif adalah merek-merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya, submateri selanjutnya yaitu hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu yang memakai sendiri merek tersebut ataupun memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum untuk menggunakannya, yang termasuk ke dalam pasal 3. Nah, materi selanjutnya yaitu permohonan pendaftaran merek. Penolakan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur, yaitu memiliki unsur yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
kesusilaan atau ketertiban umum. B. Tidak memiliki daya pembeda. C. Dimiliki atau telah menjadi milik umum. D. Merupakan keterangan atau hal yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, 2. Syarat dan tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan merek menurut pasal 7 UU nomor 15 tahun 2001. Yang pertama yaitu permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia. Untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. B. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. C. Permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 3. Permohonan 3 atau C. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO atau World Trade Organization. Selanjutnya, C. Pendaftaran merek. Merek yang dapat didaftarkan dan ditolak. Menurut pasal 20 UU merek, ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dan ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak didaftarkan dan merek yang ditolak selanjutnya tercantum pada pasal 21 UU merek dan pasal 2 UU merek. 2. Pemeriksaan substansif merek. Pemeriksaan substansif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substansif. Yang ketiga yaitu perbaikan sertifikat. Pasal 27 UU merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri. Dalam hal ini terdapat kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenai biaya. Dalam hal ini, kesalahan sertifikat merek disebabkan oleh kesalahan permohonan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Perbaikan sertifikat merek bisa dikenai biaya. 4. Permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tebusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Yang kelima, Komisi Banding Merek. Pasal 33 UU Merek mengatur tentang Komisi Banding Merek yang terdiri atas ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksa senior sebagai anggota. Anggota Komisi Banding Merek berjumlah paling banyak 30 orang. Pada pasal 34 UU Merek menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diatur dengan peraturan pemerintah. 6. Jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 35 UU Merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama. Submateri selanjutnya yaitu pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak menurut pasal 41 UU Merek mengatur tentang pengalihan merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah Pasal 43 UU Merek dan Pasal 45 UU Merek. Selanjutnya yaitu lisensi. Pasal 242 UU Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek daftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagai sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Materi selanjutnya itu merek kolektif. Pada pasal 46 UU, merek ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. F. Permohonan pendaftaran merek internasional Permohonan pendaftaran merek internasional. Pasal 52 UU Undang-Undang, permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia, yang ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Nah, materi terakhir dari ini adalah indikasi geografis, yang pada pasal 53 UU Merek mengatur mengenai indikasi geografis ini. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan oleh Menteri. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa sumber daya alam, barang, kerajinan tangan, atau hasil industri, dan permohonan yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. 1. Pendaftaran indikasi geografis. Menurut pasal 56 UU Merek, mengatur pendaftaran indikasi geografis. Permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi, negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, pada pasal 57 mengatur bahwa penolakan dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. 2. Pemeriksaan substansif. Yang pada pasal 58 UU, merek ini mengatur tentang pemeriksaan substansif. Ketentuan mengenai pemeriksaan substansif merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutaris atau mutandis bagi pemeriksaan substansif. 3. Jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pada pasal 61 Undang-Undang Merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. 4. Indikasi asal. Pada pasal 63 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang dan atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. 5. Pelanggaran atas indikasi geografis. Pasal 66 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pelanggaran atas indikasi geografis, mencangkup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau jasa dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pada pasal 55 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa indikasi geografis dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. 6. Gugatan. Pasal 67 UU Merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 66 yang diajukan gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dapat dicatat dan dituliskan dalam berita resmi merek. 7.
Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pada pasal 70 Undang-Undang Merek, ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pada pasal 71 Undang-Undang Merek, ini mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Yang terakhir adalah penghapusan pendaftaran, pembatalan pendaftaran merek. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. 1. Penghapusan. Pasal 72 UU Merek ini mengatur tentang penghapusan permohonan. Penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek dan atau kuasanya baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang dan atau jasa. Dalam hal ini masih terkait dengan perjanjian lisensi. Penghapusan dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. 2. Pembatalan. Pasal 76 UU Merek ini mengatur tentang pembatalan. Gugatan pembatal merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dan atau pasal 21. Pada pasal 77 Undang-Undang Merek ini juga mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak awal pendaftaran merek. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis, yang pada pasal 80 mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada pasal 80 melalui sarana elektronik dan dapat diakses secara nasional maupun internasional. C. Penyelesaian sengketa. 1. Gugatan atas pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 2. Tata cara gugatan di pengadilan peradilan niaga. Pasal Undang-Undang Merek ini mengatur tata cara gugatan di peradilan niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud yaitu pada pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74, dan pasal 76 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga wilayah hukum tempat tinggal. Yang ketiga, kasasi. Pasal 88 UU Merek juga mengatur permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. 4. Tata cara pelaksanaan putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan 75 diatur dengan peraturan pemerintah. 5. Alternatif penyelesaian sengketa yang ada pada pasal 93 yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa. Dan pada pasal 83 yaitu para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam, penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar dan haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran atas merek ke jalur perdagangan, penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran, hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. 7. Penyelidikan. Pada pasal 99 UU Merek ini mengatur tentang hal penyelidikan. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan tersebut di bidang permintaan keterangan dan atau barang bukti dari sehubungan dengan tindak pidana di bidang bermerek.
pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dokumen yang lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, serta penyitaannya. Ketentuan pidana. Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Untuk barang dan atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor Undang-Undang nomor 20 2016 sebagai berikut. Ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa menggunakan hak merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau barang atau jasa sejenisnya diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan ketentuan ini dapat dibaca lebih lanjut pada pasal 100 sampai dengan 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai informasi tindak pidana sebagai dimaksud adalah delik aduan. Itulah materi dari merek dagang dan indikasi geografis. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi haki selanjutnya, yaitu hak cipta. Topik pembahasan dari hak cipta yang pertama yaitu ruang lingkup hak cipta, fungsi, hak ekonomi, dan hak moral, hak terkait, ciptaan derivatif, pendaftaran hak cipta, lisensi dan lisensi wajib, pelanggaran hak cipta, dan ketentuan pidana. Bagian pertama kita masuk kepada ruang lingkup hak cipta. Pengertian. Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. 2. Pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 3. Karya kolektif. Karya kolektif didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. 5. Penggandaan. Penggandaan adalah proses pembuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau fonogram atau lebih dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, secara permanen maupun sementara. 6. Fiksasi. Fiksasi memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. 7. Fonogram. Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audio visual lainnya. 8. Royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. 9. Lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. 10. Pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksudkan untuk secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, ke-11 yaitu penggunaan secara komersial.
Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak yang terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Bagian kedua kita masuk pada fungsi dan sifat hak cipta. Satu, ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Dua, hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Bagian kedua, badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Hak-hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. 3. Hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Potret yang memuat 2 orang atau lebih memerlukan izin dari semua orang yang terlibat. Poin selanjutnya yaitu perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, kita masuk ke bagian 3, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seseorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 5 hingga Pasal 7. Nah, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak yang terkait. Nah, pada bagian 4 kita akan masuk kepada hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, ataupun lembaga penyiaran. Nah, bagian 4 kita akan masuk kepada ciptaan derivatif. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Pada bagian 6, kita akan melihat mengenai pendaftaran hak cipta. Yang pertama yaitu bagiannya tata cara pendaftaran hak cipta. Pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri, menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan cara yang pertama masuk ke situs hakcipta.djip.go.id. Lakukan registrasi akun, lengkapi data-data, dan mendapatkan password serta username. Lalu kita akan melakukan login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang didaftarkan. Lalu langkah keempat, pilih pengajuan pencatatan digital. Langkah selanjutnya, isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki. Lalu keenam, unggah data pendukung yang diperlukan. Lalu melakukan pembayaran PNBP. Yang kedelapan, DJKI akan melakukan verifikasi. Lalu pencatatan ciptaan setelah itu dapat disetujui oleh DJKI. Jika disetujui, maka cetak surat pencatatan ciptaan. Nah, pada bagian 6 kita akan masuk kepada lisensi dan lisensi wajib. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten.
atau Kemenkumham 30/2019 dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021, Kemenkumham 14 atau garing 2021. Nah, pada kebagian ke-8, kita akan melihat mengenai pelanggaran hak cipta. Yang pertama yaitu masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta. Plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahapan. Yang pertama yaitu peniruan dan yang kedua itu ketidakizinan. Yang kedua, doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dan beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. 3. Sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use. Faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Dan hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian 9, yaitu ketentuan pidana. Ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Yang pertama kita akan masuk pada jenis hukuman: penjara, denda, hukuman mati, dan pembebasan bersyarat. Ada unsur pidana yang terdiri dari unsur perbuatan, unsur subjektif, misalnya kesalahan atau kesengajaan. Yang ketiga, unsur objektif, misalnya kerugian atau bahaya yang timbul. Dan bagian ketiga itu jenis pidana. Ada pidana pokok, penjara dan denda, dan lain-lain. Ada pidana tambahan, yaitu pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain. Mengenai pelanggaran hak cipta tadi, bisa dilihat pada tabel 9.1 ada sanksi pidana dan denda pelanggaran hak cipta. Nah, ada pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 itu pidananya kurang dari 2 tahun dengan denda kurang dari 300 juta. Nah, pada pasal 9 ayat 1 itu pidananya kurang dari 1 tahun dengan denda kurang dari 100 juta. Pada bagian poin ketiga, pada pasal 9 ayat 1 huruf C, D, F, dan H, pidananya kurang dari 3 tahun dan dendanya kurang dari 500 juta. Pada pasal 9 ayat 1 huruf A, B, E, dan G, hak ekonomi, pidananya kurang dari 4 tahun dengan denda kurang dari 4 miliar. Pada pasal 10, dendanya kurang dari 100 juta. Pasal 12, dendanya kurang dari 500 juta. Pada pasal 23 ayat 2 huruf E, pidananya kurang dari 1 tahun dengan denda kurang dari 100 juta. Pada pasal 23 ayat 2 huruf A, B, dan F, pidananya kurang dari 3 tahun dengan denda kurang dari 500 juta. Pasal 23 ayat 2 huruf C, D, dan hak ekonomi, pidananya kurang dari 4 tahun dengan denda kurang dari 1 miliar. Pada pasal 23 ayat 2 huruf C dan D, pembajakan, pidananya kurang dari 10 tahun dengan denda kurang dari 4 miliar. Pada pasal 24 ayat 2 huruf C, pidananya kurang dari 1 tahun dengan denda kurang dari 100 juta. Nah, pada pasal-pasal lain bisa dilihat pada layar. Nah, untuk tabel selanjutnya ada mengenai perbandingan peredaran produk legal dan produk bajakan karya rekaman suara. Pada tahun 1996, total unit produk legal itu ada 77.552.008. Sedangkan untuk total unit produk bajakannya terdapat 23.063.068.225. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya bisa dilihat di layar.
Lalu pada tabel 93 itu perkiraan kerugian industri yang dilibatkan pembajakan karya rekaman suara. Nah, pada tahun 1996 ini tercatat ada kerugian pada VCD itu yaitu 0, sedangkan pada CD itu 1.295.770.000 dan untuk kaset itu 230.312.030.000. Sedangkan jadi total kerugian industrinya itu yaitu 231.607.800.000. Dan untuk angka-angka lainnya bisa dilihat pada layar. Nah, pada tabel 9.4 itu ada total peredaran produk legal karya rekaman suara dalam unit. Nah, pada tahun 1996 itu, VCD yang beredar ada sekitar 40.875, sedangkan CD ada 740.455, sedangkan pada kaset ada 76.770.678. Jadi total unit produk legalnya ada 77.552.008. Dan angka lainnya bisa dilihat pada layar. Nah, ada juga contoh dari kasus pelanggaran atau perebutan hak cipta, yaitu hak cipta Happy Birthday to You yang diperebutkan. Nah, hak cipta Happy Birthday to You ini diperebutkan oleh Hill bersaudara lewat pengadilan yang dipimpin Hakim Distrik George King. Hill bersaudara menggugat Warner Chappell sebagai pemegang hak cipta Happy Birthday to You saat ini, dilansir dari Hollywood Reporter. Saat Hakim meminta keduanya mengajukan alasan untuk mengurus kepemilikan hak cipta ketika lagu dibuat. Itu merupakan salah satu contoh kasus perebutan dari hak cipta. Dari pihak Hill bersaudara merasa dia merupakan pencipta lagu versi pertama dari lagu Happy Birthday to You. Jadi dia memperjuangkan hak cipta tersebut dengan membawanya ke pengadilan. Itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan dalam pelajaran hukum bisnis ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan dan apapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.